Halo, saya Gilbert Zahan akan menjelaskan tentang bagaimana kerajaan-kerajaan tradisional yang ada di benua Afrika. Kerajaan-kerajaan tradisional di Afrika merupakan bukti nyata bahwasanya benua ini telah memiliki peradaban maju dan cukup kompleks jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat atau bangsa Eropa. Keberadaan berbagai kerajaan tersebut tidak hanya menunjukkan kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga memperlihatkan kemampuan masyarakat Afrika dalam mengelola sumber daya alam mereka, membangun sistem pemerintahan, serta mengembangkan kebudayaan yang tinggi dan beragam bagi mereka. Faktor geografis yang sangat strategis dan juga kekayaan alam yang sangat melimpah, serta interaksi dengan dunia luar menjadi pendorong utama berkembangnya berbagai pusat kekuasaan di benua ini. Salah satu bentuk kerajaan yang paling menonjol adalah kerajaan dagang yang tumbuh di kawasan Afrika Barat dan Timur. Letak wilayah yang di jalur-jalur perdagangan internasional menjadikan Afrika bagian penting dalam arus ekonomi dunia pada masa lampau hingga saat ini. Kekayaan alam seperti emas, garam, dan gading mendorong terbentuknya pusat-pusat perdagangan yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar. Salah satunya adalah Kerajaan Ghana. Kerajaan Ghana merupakan contoh pertama dari kerajaan dagang yang berpengaruh besar di Afrika Barat. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi dan mencapai masa kejayaannya pada abad ke-11. Ghana dikenal sebagai disebut dengan negeri emas karena kekayaannya yang luar biasa dari hasil tambang emas dan perdagangan garam. Setelah Ghana mengalami kemunduran, kerajaan Mali bangkit pada abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Mansa Musa, seorang raja terkenal di seluruh dunia Islam karena kejayaannya. Perjalanan hajinya ke Mekah menunjukkan kemakmuran Mali dan memperkenalkan Afrika sebagai wilayah dengan peradaban tinggi. Kota Timbuktu dan Gao juga menjadi pusat pendidikan dan perdagangan yang ramai, serta tempat berdirinya lembaga-lembaga Islam yang sangat berpengaruh. Setelah masa kejayaan Mali, muncul yang namanya Kerajaan Songhai. Kerajaan Songhai muncul sebagai kekuatan baru yang menguasai jalur perdagangan di Sungai Niger. Songhai membangun sistem pemerintahan yang efisien dan menjadi simbol kemajuan politik serta ekonomi di Afrika prakolonial. Selain kerajaan-kerajaan dagang ini, Afrika juga memiliki kerajaan hutan yang tumbuh besar di kawasan hutan tropis. Salah satunya adalah Kerajaan Benin. Kerajaan ini mencerminkan kemampuan masyarakat Afrika dalam membangun sistem politik, ekonomi, dan budaya yang tinggi. Komoditas yang diperdagangkan di Benin cukup beragam seperti alat pertanian, gadi, hasil karya seni, serta bahan-bahan makanan. Mata uang juga yang digunakan adalah cangkang kerang dan cincin logam yang disebut Manila. Pemerintahan di Benin bersifat tersentralisasi dan dipimpin oleh raja yang disebut Oba. Pada abad ke-15, kerajaan ini menjalin hubungan diplomatik dengan Portugis, yang membuktikan kemampuan diplomasi tinggi dari kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika. Walaupun ada pengaruh luar, kebudayaan Benin tetap kuat dan berkembang pesat berdasarkan nilai-nilai lokal mereka.
Seni ukir seperti perunggu, relief tembaga, arsitektur istana yang megah menjadi bukti kejayaan peradaban Benin. Hasil penelitian arkeolog seperti Kona dan Willett menunjukkan bahwa masyarakat Benin telah memiliki tata kota yang kompleks dan industri kerajinan yang maju jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat atau bangsa Eropa. Hal ini menegaskan bahwa kerajaan-kerajaan di wilayah hutan Afrika tidak kalah maju dibandingkan kerajaan lain yang ada di dunia. Sementara itu, di wilayah Afrika Barat tropis berkembang pula berbagai kerajaan-kerajaan dan juga peradaban-peradaban yang dikenal dengan istilah peradaban Sudan, atau bahasa Inggrisnya bisa dibilang Sudanic Civilization. Masyarakatnya hidup secara agraris dan nomaden dengan sistem bercocok tanam berpindah atau shifting cultivation menggunakan teknik slash and burn. Pola kehidupan ini menyebabkan mobilitas penduduk yang tinggi dan menciptakan interaksi budaya antar kelompok masyarakat, sehingga mendorong lahirnya difusi budaya dan perkembangan sosial yang dinamis. Di wilayah Dahomey, misalnya suku Fon menjadi kelompok etnis terbesar dan hidup dari sektor pertanian serta juga peternakan. Sedangkan di Nigeria, masyarakat Yoruba dan Edo berkembang pesat dengan penguasaan teknologi besi yang berasal dari kebudayaan Nok. Pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi ini menjadi faktor penting dalam pembentukan struktur-struktur sosial dan politik yang lebih kompleks di kawasan tersebut. Sedangkan secara keseluruhan, kerajaan-kerajaan tradisional di Afrika membuktikan bahwa benua ini telah memiliki peradaban yang tinggi jauh sebelum kolonialisme Eropa masuk ke dalam benua ini. Sistem politiknya sudah teratur dan ekonomi mereka sudah berbasis perdagangan dan juga pertanian. Juga dengan kebudayaan-kebudayaan yang kaya menjadikan Afrika sebagai wilayah yang berperadaban maju dan juga mandiri. Ini membuktikan gambaran tentang benua gelap yang sering disematkan oleh bangsa Eropa sama sekali tidak mencerminkan kenyataan sejarah Afrika. Justru sebaliknya, di mana Afrika merupakan tanah kelahiran berbagai bentuk peradaban besar yang memiliki keunikan tersendiri, dan mereka berdiri di atas kekuatan dan jati dirinya masyarakatnya sendiri. Demikian penjelasan dari saya mengenai kerajaan-kerajaan tradisional yang ada di benua Afrika. Sekian, terima kasih.